sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syarah Uqudil Lujin halaman 15 dengan baris pertengahan, bacaannya faidatun. Ya. Pertengahan itu. Ucapannya faidatun. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faidatun, ada suatu faedah, manfaat yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini. Disebutkan ausat imra'atun bintaha, mewasiatkan seseorang perempuan akan anaknya. Ya, ini anak. Dia punya anak perempuan, maka si perempuan ini mewasiati anaknya. Wasiat itu bimanzilati syarat, kedudukannya sama seperti agama, selama wasiat itu tidak menyalahi syariat. Tapi kalau wasiatnya itu menyalahi, maka itu adalah suatu kebatilan yang tidak boleh dilaksanakan oleh siapapun. Wasiatnya apa? Nanti pasannya meninggal, ya, ini tempat yang asalnya majlis jangan dibuat majlis. Nanti ya, wasiat anak kepada anak laki perempuan bagi rata. Itu wasiat misalnya. Maka Nabi nyatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang menyalahi Al-Quran maka itulah kebatilan. Ini aneh punya uang, nanti bagiin rata, laki sama perempuan, nggak pakai yang laki lebih banyak dari. Tapi wasiat ini sangat penting. Kalau dengan sebab wasiat ya kita sampaikan, maka di sini kita sudah lepas apa yang harusnya kita sebagai orang tua kah, sebagai suami kah, ya. Maka mereka anak dan istri dan cucu jalanin itu wasiat. Nah, ini disebutkan ausat imra'atun bintaha. Faqalat, maka si perempuan ini berkata, ihfadhi li zawjiki khisalan asharan, jagalah baik-baik untuk suamimu ini 10 sifat, yakun laki dhuhran, pasti dia akan membahagiakan kamu. Ya, wasiat siapa itu? Si ibu kepada anak perempuannya. Jaga 10 sifat nih. Maka diyakinkan nanti suami kamu akan membahagiakan kamu selalu. Al-ula wa thaniyatu. Nah, disebutkan yang pertama dan yang kedua punya sifat
Qanaah. Arti qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan. Udah diberikan sama si suaminya, dari ini, dari itu, semuanya. Tempat tinggal, fasilitas di dalamnya, ya, udah diberikan. Dan emang itu kewajiban bagi suami, nyiapkan tempat tinggal, nyiapkan nafkah, nyiapkan kiswah, pakaian. Itu 3 macam yang wajib bagi si suami penuhi kebutuhan istrinya. Qanaah, hendaklah engkau senantiasa memiliki sifat qanaah. Tuh, yang pertama. Maka di sini akan diberikan kamu kebahagiaan dengan pendampingmu ini, suami. Yang kedua, husnus sam'i lahu wa ta'ah. Biar betul, bagus pendengaran kamu, dengerin apa yang disampaikan. Bukan sekedar denger doang. Iya bang, iya bang, iya bang. Baliknya enggak, beda lagi. Dengar tapi ditaati. Dengar dilakui, laksanain. Nah ini ciri dari umat Nabi besar Muhammad. Karena Allah menyatakan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Kita dengar, kita taati. Bukannya kita dengar, kita maksiati. Iya, di luar beda lagi. Di belakang suaminya beda lagi. Ini 2, qanaah dan dengar lalu taati. Wa thalithatu war rabi'at tafaqqud li mawaqi' ainihi wa anfihi. Perhatikan li mawaqi' ainihi wa anfih, bagian-bagian matanya dan hidungnya. Perhatiin matanya suami dan hidungnya suami. Apa maksudnya? Fala taqa'u ainuhu minki ala qabih. Janganlah terlihat matanya itu kepada dirimu atas sesuatu yang jelek. Jangan laki ngelihat kamu itu sesuatu yang jelek. Dari sifat kamu atau dari penampilanmu. Ya kan? Kan udah disiapin make up lain, gitu gak kita biasa gitu. Kalau kita gak gituin ya udah, emang kita dapetin buruk terus kalau gitu. Make up lain, dandan semuanya, salon lagi. Di salon sebulan sekali, suaminya ngasih. Ya kalau mau bagus tuh istrinya, ya. Udah disiapin itu semua, maka hendaklah mata suami ini melihat kamu pada sesuatu yang indah. Jangan dia pergi pakai kondangan, mau kondangan rapi-rapi semuanya. Di dalam rumah, ya, dasternya udah 7 bulan, udah 10, udah setahun, udah usang. Bolong kemana-mana tambelan. Mata dia jangan memandang pada dirimu pada sesuatu yang buruk. Wala yashummu anfuhu minki ila thayyibar rih. Dan pula tidaklah dia mencium dari hidungnya itu pada keadaan kamu dirimu ila thayyibar rih, melainkan bau yang wangi, yang sedap. Bukan bau masakan terus,
Ya itu dia. Balik lagi kepada kita, udah nyiapin belum tuh semuanya? Kalau kita nggak siapin ya udah. Al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari bentuk perbuatan. Perbuatan kita kepel sih, kita ngepel sama bini, itu salahnya kita. Makanya rezeki kita seret terus begitu. Kalau mau kita dapatkan kemurahan, kemudahan rezeki, biar royal sama bini. Ini kita ngasihnya ngeliat dulu. Ya, kalau kita lihat biografi para aulia, orang-orang soleh, luar biasa mereka sama istrinya. Ya, untuk urusan dunia, anak istrinya udah prioritas. Belum lagi kepada umat yang lain. Nah, ini kalau mau dapetin dua, ya introspeksi suaminya juga. Mata selalu nikmat dilihat sama dia, si suami, maka diperhatikan urusannya. Begitu pula wala yashummu anfu, dan tidak mencium hidungnya dari kamu, dari wanita, illa thayyibari. Wal khamisa wasadisa at-tafaqqud li waqti ta'amihi wa manami. Yang kelima dan keenam, perhatikan waktu makanan si suami. Waktunya biar tepat makanannya. Sarapan jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Perhatiin tuh. Dan tepat waktu menyiapkan. Tuh, ini nasihat nih si orang tua kepada anak perempuannya. Yang kelima dan keenam itu, perhatikan makanannya dan tidurnya. Fa inna syiddatal ju' mulhibatun. Maka sungguh ketika seorang sudah dapatkan rasa lapar yang berlebihan, mulhibah, ini akan membuat terbakarnya orang. Ya, bikin sewot dia, bikin musem tuh suami, bikin gedek iya. Ya tapi juga disiapin juga. Anak udah 12, makanan terlambat ya juga dipahamin. Ya harus jam 7, ngaret sampai jam 10. Kenapa? Ngurusin bocahnya 12, belum mandiin, belum nyiapin. Nah, terus gimana? Ya udah, saling pahamin aja sudah. Inilah harus adanya setiap pasangan ini saling memahami satu sama lain, dan nih, kunci keberhasilan saling memahami dan saling keterbukaan. Jangan apa-apa diapain? Dipendem. Nah, ini kalau sudah ada rahasia satu sama lain, ini akan selalu retak hubungan rumah tangga. Jadi harus ada saling memahami dan keterbukaan. Syiddatul ju' mulhibah. Jangankan bicara begitu kita, bicara ibadah. Ya, ini kan membuat menjadi gimana? Bisa mungkin bertengkar dan sebagainya. Nggak disiapin makanan. Kenapa? Karena urusan suami tanggung jawab istri. Tuh, perhatiin. Urusan suami dari pakaiannya, dari makanannya, dari kebersihan, itu tanggung jawab siapa? Istri. Tapi urusan anak, ngeluh. Urusan anak,
yang nyiapin makanan, yang pakein bajunya, ya, yang pakai pampersnya dia, ya, yang dandanin tuh anak, itu urusan siapa? Urusan babenya. Tuh babe bengong aja megang handphone terus. Terus si babenya itu nyiapin susu. Jadi si istri fokus kepada suami, nggak lebih. Perhatiin kukunya kalau panjang dipotongin. Terusan si istri. Sendalnya kotor dibersihin, urusan si istri. Nah, tapi kalau urusan anak-anak, ya kan? Babenya itu, babenya bengang-bengong, ngelihat kanan kiri, siapa yang lihat tuh? Tuh, jadi begitu. Ya. Nah, ini jadi seimbang kewajibannya dan hak. Ya, fa inna syiddatal ju'mul hibatun. Jangankan urusan adat, urusan ibadah nggak bakal kita bisa khusyuk kalau lapar. Makanya dalam agama jadi makruh hukumnya kita sholat dalam keadaan lapar. Ketika waktu masih luas, jam 12:30 kita mau sholat, perut kita lapar, makan dulu. Nanti bisa habis sholat, habis makan kita sholat. Jangan posisi lapar kita lakuin sholat, maka ini hukumnya jadi makruh. Tuh dia. Fa inna syiddatal ju'mul hibatun. Mulhibah artinya membakar. Wa tanghisa an-naumi, sedangkan kurangnya tidur, ya, kurangnya tidur, mughdibatun, ini membuat atau menyebabkan kemarahan. Itu dia, membuat kemarahan. Maka diatur waktunya. Ini si suami begadang terus kan bakal jadi marah nih. Diatur waktu makannya, waktu tidurnya. Masya Allah, nih wasiat seorang wanita yang solehah kepada anak perempuannya itu. Perhatikan 10 sifat ini, maka suami akan membahagiakan kamu selama-lamanya. Wasabi'a wa thamina al-ihras limalihi. Yang ketujuh, jaga hartanya. Nih, jaga hartanya. Bahkan disebut, ya, kita juga harus paham, harta suami belum tentu harta istri. Perhatiin. Maka dengan sebab itu si suami harus adil, harus punya sikap adil. Harta si suami bukan harta istri. Ya kan sebagian suami, masya Allah, begini udah sama si istri begini, sampai jatuh begitu, sampai gaji bulanannya udah ditarik duluan udah sama si suami istri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak memperhatikan keluarga dia. Maka berikan. Ada beberapa keadaan yang tidak boleh si istri tahu. Pertama, keaiban keluarga jangan disampaikan. Keaiban keluarga dia jangan disampaikan ke istri. Tuh, si fulan begini, si fulanah begitu, orang tua. Misalnya keaiban yang nggak pantas, jangan disampaikan. Yang kedua, soal harta, jangan juga semuanya disampaikan.
Berikan yang terbaik. Tuh. Biasa si istri sekian, nah udah jangan dikurang-kurangin, tambahin bener. Nih kebutuhan si istri begini, ya, kebutuhan si istri sekian, nah udah, jangan dikurangin, tapi tiap tahun ditambahin. Duh, tapi urusan harta, karena kan dia punya kewajiban, ntar dia bisa sampaikan kepada ibunya, nih uang juga dikasih emaknya, dikasih mungkin saudarinya yang janda, diperhatiin. Terus kalau dia pegang si istri, gimana mau perhatiin semuanya itu? Beda emang kalau si suami selalu memperhatikan urusan keluarganya, itu nggak boleh. Si istri punya hak, di pendampingnya berikan takaran yang sesuai, yang dia nggak bakal udah bicara lagi kebutuhan dia, anak dan sebagainya, udah selesai itu, baru perhatikan pula kebutuhan orang tua. Ini kan begitu. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin laki-laki, ya kan? Coba aja si laki meninggal, lihat dari harta warisan, jangan kita bicara masalah nafkah. Si laki ini meninggal, ditinggalkan harta buat istrinya, kalau punya anak 1/8. Iya, si istri dapat 1/8 dari harta warisan si suami. Kalau emaknya, tuh, emaknya dapat 1/6. Kan lebih banyak mana itu? Ibu. Saudarinya dapat 1/2 kalau 1. Kalau 2, 2/3. Ya. Makanya kan ada cerita seorang lelaki yang soleh, yang masya Allah katanya ibadahnya luar biasa, tapi meninggalnya su'ul khotimah. Pas ditanya-tanya, kenapa engkau meninggal su'ul khotimah, dalam cerita yang panjang tersebut, maka disebutkan betul, aku ini senantiasa mengerjakan sholat, senantiasa melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, cuman satu keteledoranku, disitulah sebab meninggal aku su'ul khotimah. Apa itu? Aku punya saudari perempuan yang janda, yang miskin. Akhirnya diminta-minta, padahal aku mampu untuk berikan, no, aku nggak berikan. Aneh nggak pikirin nih, aneh punya saudari yang janda nih, yang miskin. Aneh pikirin keluarga aneh, keluarga istri aneh pikirin aja begitu. Itu sebab aneh meninggal su'ul. Na'udzubillah. Jadi pelajarannya. Terkadang kita lebih perhatikan keluarga istri kita ketimbang keluarga kita pribadi. Padahal Allah menekankan kita untuk memperhatikan senantiasa orang-orang terdekat dulu di antara kita. Ya. Warriayah ila hashmihi wa iyalihi, dan memperhatikan kepada kerabatnya dan keluarganya. Perhatikan kepada kerabatnya dan keluarganya. Engkau wahai wanita yang memiliki suami, perhatiin kerabatnya, itu suami, ya kan, saudara-saudarinya, sepupunya, kau kenal terus. Wa iyalihi, apalagi anak-anaknya juga. Wattasi'ah wal 'ashirah. Nah, yang ke-9 dan ke-10, la ta'sina lahu amran,
Jangan engkau bermaksiat kepadanya dengan apapun perkara, wala tafhina lahu sirran, dan pula jangan kau sebarkan ya, sir rahasia yang dimiliki suami. Apapun bentuk rahasia, apapun apalagi bentuk keaiban, jangan disampaikan kepada siapapun, sekalipun kepada orang tua. Jangan kita sampaikan. Beda kalau emang kita sampaikan untuk mencari solusi. Nih, kita ngomong sama ustadz, kita ngomong sama orang tua, disampaikan keaiban ustadz atau orang tua kita, taunya dia make obat, nah itu kirain baik, dimake. Nah kalau begitu sampaikan kalau mau cari solusinya. Atau kekurangan apapun jangan disampaikan. Kenapa? Disebutkan fa innaka in khalafta amrah, fa innaki in khalafti amrahu, maka sungguhnya kamu jika menyalahi perintahnya, au gharat sadruhu, akan menjadi dendam. Bisa dendam si suami. Wa in afshaiti sirrahu, kalau engkau sebarkan sirnya, lam ta'mani qadrahu, kau tidak akan merasa aman dari kekhianatannya. Kalau engkau buka rahasianya, dia bakal khianat pula kepada kamu, akan melakukan hal yang sama atau lebih. Nah ini, oke, penting ini kitab ini dibaca ya, apalagi khususnya bagi mereka yang baru nikah atau ingin untuk menikah, biar jelas bahwa gimana kewajiban suami, gimana kewajiban jangan apa-apa dipikul istrinya terus, atau sebaliknya si suami dipikul terus, enggak. Semua harus seimbang. Wa iyyaki tsumma iyyaki. Nah, dan hati-hatilah pada dirimu dan hati-hatilah wal farah baina yadayhi idza kana muhtamman. Kamu gembira di hadapan suamimu ketika dalam keadaan suamimu bersedih. Hati-hati. Suaminya sedih, lagi kesel, dia gembira. Ngakak-ngakak. Wal ka'abah, dan kamu sedih ladaihi, di hadapan suamimu, in kana ya farhan, kalau seandainya si suami dalam keadaan gembira, engkau sedih suamimu gembira, jangan. Atau sebaliknya, engkau senang suamimu sedih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha, jikalau seorang wanita keluar dari rumahnya, wa zaujuha karihun, dalam keadaan si suami benci keluarnya dia, benci keluarnya ini wanita lantaran tidak ada sebab. Tuh, beda. Benci si suami, padahal keluarnya si wanita untuk nuntut ilmu, nggak diajarin sama suaminya suatu kewajiban, hal yang berkaitan dengan agama nggak diajarin suami, dia keluar langsung. Si suami ya, itu nggak masuk dalam ancaman nanti, nggak masuk dalam ancaman nanti. Tapi dia keluar dalam keadaan suami kesel. Nah, keadaan keluarnya itu tidak ada manfaat, tidak ada maslahat, tidak berkaitan urusan agama atau akhirat. Ini urusan dunia aja. Padahal udah diberikan nafkah dan sebagainya pokoknya. Ya. Bi an lam yarda anha fi khurujiha,
la'anaha kullu malakin fis samai, akan melaknat, itu dia. Keluarnya si wanita tersebut akan melaknat setiap malaikat yang berada di langit, wa kullu syai'in marrat alaihi, dan setiap sesuatu yang dilewati wanita tersebut, ghairal jinni wal ins, selain jin dan manusia. Nah, ini selain jin dan manusia akan melaknat tuh wanita. Tumbuhankah, batuankah, apapun. Ketika si wanita keluar dalam keadaan si suami benci, nggak tahu kenapa sebabnya. Nggak ada urusan akhirat, nggak ada urusan syariah, nggak ada urusannya masalah duniawiyah yang diwajibkan. Beda. Keluarnya si wanita itu lantaran mencari nafkah, si suami nggak berikan. Ya, jangankan masalah si suami masih ada, suami meninggal sekalipun, dia lagi iddah, ya kan, nggak ada makanan, boleh dia kerja. Si suami nggak ninggalin warisan, tapi sebaliknya ninggalin utang, gimana? Wanita yang pikul, dia keluar nyari nafkah, dia nyari rezeki, itu nggak apa-apa. Sekalipun masih dalam keadaan cuman nggak boleh ihdat. Tuh beda, ihdat sama iddah. Ihdat tuh bersolek, pakai wangi-wangian, pakai, nah itu nggak boleh tuh dia. Tapi bisanya aja, ya. Nggak boleh dandan, udah keluar mencari nafkah dalam masa iddahnya, begitu nggak apa-apa. Tapi ihdat nggak boleh untuk dia, karena tujuannya untuk mencari nafkah, dikerja udah selesai. Selain jin dan manusia, hatta tarji'a au tatuba, sampai laknat itu terus diberikan sampai dia kembali atau dia bertaubat. Sampai dia kembali atau dia bertaubat. Tuh ya. Kalau dia udah taubat, udah. Dia hubungin suaminya sekalipun di luar, diminta maaf dan sebagainya, dia taubat, nggak mau lagi, nggak apa-apa, berhenti itulah. Atau dikembali ke rumahnya. Tapi kalau terus dia begitu, sampai nginep di rumah orang tuanya, sampai dia keluar atau main nginep di rumah mungkin temen dan sebagainya, ini masuk di dalam ancaman yang mana di situ akan dilaknat oleh seluruh malaikat. Naudzubillah. Sampai dia minta ridho suaminya atau dia kembali lagi ke tempatnya. Dah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum ya ada pertanyaan? Ya nanti habis ini kita baca tahlil untuk guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf yang kemarin meninggal dunia, ya. Ayo Pak.